Hai, hai aku agak video yang lalu teman-teman pasti lihat kebingunganku seperti apa, channelnya mau kayak gimana atau ini kontennya mau ngapain. Berkaitan dengan itu, aku juga mau ngebahas tentang aku juga bingung ini kontennya mau seperti apa. Eh, Kebingungan ini pasti banyak hal yang kita dapatkan. Kalau aku ngerasa aku sendiri ya ngerasakan kebingungan ini. Salah satunya adalah banyaknya referensi yang ingin dibuat dan sepertinya bisa melakukan itu gitu. Tapi tidak berani untuk memulainya. Ini yang sebenarnya menjadi masalah semua orang sih. Ketika banyak referensi yang ada, eh, terus ternyata orang-orang di sana lebih bagus dan membuatnya itu lebih keren atau pesannya itu lebih masuk, pernah terbesit dalam pikiranku ini, kenapa aku harus membuat seperti itu kalau ada orang yang lebih sempurna, lebih bagus melakukannya. Tapi ini juga menjadi sebuah tantangan sebenarnya. Kenapa? Karena di video yang episode episode 0, di video yang lalu aku sharing ke teman-teman bagaimana aku suka dengan hal-hal yang baru dan itu bisa memberikan aku belajar lebih baik lagi sebagai ya manusia mungkin. Dan dari banyaknya referensi sebenarnya kita bisa awalnya memang untuk lihat konten yang akan dibuat itu konten apa. Awalnya seperti itu, terus tulis-tulis, coret-coret gitu kan. Pas aku lihat, terus lihat referensi dari yang lain, kena konten-konten yang lebih bagus dan punya ide bagaimana konten A digabungkan dengan konten B. Konten B digabungkan dengan konten C. Atau tiga konten yang sebelumnya tidak ada konsepnya dijadikan digabung dalam satu. Banyak hal gitu. Misal, bagaimana kalau sebenarnya ketika aku bercerita seperti ini tuh sambil eh, apa ya, pangkas janggut atau pangkas rambut dan sebagainya gitu. Ada hal yang lebih gerak daripada bukan diriku sendiri gitu. Supaya ya terlihat dinamis mungkin ya. Tapi tidak apa-apa karena banyak referensi itu cukup membantuku untuk tidak melakukan apapun. Ini tidak patut ditiru oleh siapapun sebenarnya. Untuk saat ini bukan kekurangan referensi, tapi kebanyakan dan kita butuh filternya. Itu yang belum aku punya gitu. Filter yang ada dalam diriku supaya stop konten yang lain atau referensi yang lain tapi aku fokus ke konten yang aku suka aja misalnya gitu. Itu salah satu hal yang membuat aku bingung dengan banyaknya konten, malah bingung mau konten apa gitu. Oke, kerasa lah ya bagaimana untuk teman-teman yang ngerasain malah kebanyakan konten terus kita jadi nggak mulai sesuatu, boleh di-sharing juga. Eh, aku tidak seperti yang lain yang mengatakan bahwa konten itu ya sebelumnya gitu, konten itu harus sangat sempurna gitu ya.
Dan malah karena ketidaksempurnaan inilah yang membuat konten-konten di semua hal itu menjadi menarik dan unik tersendiri gitu. Mau konten apapun itu, kalau kamu punya cerita yang menarik, katanya itu bisa lebih ngena, lebih enak daripada kamu bikin editing yang mewah, punya gear yang sangat bagus, tapi nggak ada isinya. Kayak konten ini. Ini juga jadi aku ngerasa nggak original, tetap kerasa jelek. Apalagi ini sebelum tag itu rambut acak-acakan sekali. Ini apa ya? Janggut. Terus ini kumis belum dirapikan juga. Jadi ngerasa bahwa tekanan-tekanan dari luar itu menciptakan kita tuh untuk menuntut sebagai orang yang sempurna tuh lumayan ya, yang lumayan menekan lah, lumayan membuat kita tuh jadi down gitu, tuh bisa jadi setengah-setengah lah gitu, sampai-sampai kita malah buang-buang waktu sendiri untuk mikirin obrolan atau tekanan dari orang lain. Itu sih yang aku lihat ketika orang bingung juga, yang aku rasakan juga. Mungkin mereka ngerasa ya belum damai bahwa mereka itu tidak akan pernah sempurna dan ingin terlihat perfect. Di satu sisi itu baik kalau misalnya kamu dalam keadaan bekerja atau permintaan klien gitu ya, atau pertemanan, relasi sosial. Tapi untuk aku itu ngerasa tidak memulai gitu ya kontennya YouTube ini tidak akan pernah berkembang untuk diriku sendiri. Terus yang aku lihat juga ketika aku bingung dan orang-orang juga sama bingungnya, itu tuh karena koneksi antara cita-cita atau impian di awal dalam berkonten itu mulai putus atau mulai kehilangan arahnya. Awalnya kita mulain biasanya tuh semangat tuh ya, bikin konten. Segala sesuatu harus konten. Konten. Dimanapun, kapanpun, mau lagi ngopi, nggak ngopi, konten harus konten. Dan ketika kita memulai konten ini dengan semangat, punya visi yang jelas, dan sudah nyaman membuat konten itu seperti apa, malah kita kehilangan arah dengan angka-angka, algoritma gitu ya. Viewsnya malah sedikit, terus udah tuh luntur lagi. Nggak mau mulai menciptakan atau membuat video baru. Terus juga pas lihat lagi, kita sudah nggak fokus dengan apa yang dibagikan, dengan cerita yang dibagikan, dengan pesan yang dibagikan, tapi lebih fokus ke angkanya berapa gitu. Makanya tak heran kalau ada beberapa konten kreator atau di industri kreatif itu merasa jenuh karena yang dilihat sudah semuanya tentang angka, bukan kenyamanan lagi. Kita juga pernah atau tahu atau dengar musisi yang mereka itu bermusik dan jenuhnya ya mungkin semangat untuk bermusik di awal itu sudah tidak ada lagi, kenyamanannya dan rasa untuk
apa ya, melakukan sesuatu tapi tanpa angka yang dilihat. Ini juga yang bisa ya membuat manusia mengubah dirinya, bahkan mengubah sekelilingnya. Kerasa kok kalau untuk orang yang konten bermusik atau hal-hal yang pengennya nyampainya ke hati, tapi dia dia caranya itu membuat dengan angka-angka saja supaya dapat viewers, followers, atau ya pendapatan yang sangat banyak. Berbeda dengan orang yang jujur dengan hati, yang kerasa ingin menyampaikan sesuatu dari dasar kenyamanan dirinya, kejujuran hatinya. Tadi udah 2 kali diulang itu kata-kata kejujuran hati. Dan itu cukup menjadi concern ya bagi semua orang. Apalagi dengan semua hal yang ada di media sosial. Media sosial sendiri diciptakan ya untuk bersosial awalnya, untuk kita bisa terkoneksi antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi malah sekarang itu banyaknya iklan, kelas. Ya, itu tidak apa-apa. Itu sudah menjadi alur kehidupan aja gitu. Pada akhirnya orang-orang akan berujung ke sana. Mungkin ya karena situasinya sedang tidak baik-baik saja. Jadi hal yang berkaitan dengan interaksi sosialnya itu jadi berkurang gitu. Nah itu sih menurutku 3 hal yang sebenarnya ini yang menjadi hambatan untuk aku atau mungkin kamu, teman-teman yang lain, rasa bingung buat konten itu konten apa. Mungkin karena tadi ya pengen kelihatan sempurna terus, atau yang keduanya kita bisa aja terlalu banyak referensi yang ngehambat kita dan jadi kita insecure untuk memulai. Dan yang ketiga, koneksi kita terputus antara semangat untuk memulai dan di tengah perjalanan kita sudah tergoda dengan angka-angka. Oke, kamu punya hal lebih yang bisa dibagikan? Boleh ya? Silakan di kolom komentar. Terima kasih.